Hari ini saya datang kepada Anda dengan topik yang sangat penting dan sangat sensitif, yaitu masalah seksual. Sebelumnya saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa penyakit mental juga memiliki gejala fisik, dan gejala fisik itu bermacam-macam. Bisa berupa gangguan tidur, masalah makan, masalah berat badan, mulai dari sakit kepala hingga berbagai masalah lain, bahkan masalah buang air juga bisa muncul. Jadi ini adalah hal yang sangat penting, yaitu disfungsi seksual atau masalah seksual. Ini sebenarnya merupakan salah satu penyebab besar dari masalah mental yang seringkali tidak kita sadari atau tidak mau kita akui bahwa masalah seksual bisa terjadi karena alasan psikologis. Hari ini, kami akan membahas secara awal beberapa hal tentang topik ini di hadapan Anda. Asosiasi Psikiatri Amerika. Mereka, dalam daftar gangguan mental, telah membuat banyak daftar. Di dalamnya, ada banyak bab, dan salah satu bab tersebut adalah tentang disfungsi seksual. Artinya, disfungsi seksual sebenarnya merupakan bagian dari penyakit mental. Sebelum memahami masalah seksual, hal pertama yang harus Anda pahami adalah seperti apa siklus seksual normal itu. Ini harus Anda pahami terlebih dahulu. Pada pria, siklus seksual itu seperti ini, pertama-tama akan muncul hasrat. Artinya harus ada ketertarikan terhadap pasangannya, harus merasakan daya tarik. Ketika ketertarikan itu muncul, perlahan-lahan akan timbul gairah. Akan ada beberapa perubahan fisik pada dirinya. Akan terlihat bahwa itulah yang kita sebut gairah. Eksitasi jadi yang pertama hasrat. Setelah itu eksitasi. Ketika perlahan naik, tingkat eksitasi juga perlahan meningkat. Pada satu titik, itu menjadi stabil, lalu mencapai tingkat tertinggi. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu, ketika Anda berhubungan seks dengan pasangan Anda, ejakulasi terjadi yang kita sebut sebagai ejakulasi. Setelah ejakulasi, kita mengatakan bahwa ada kepuasan mental, semacam kepuasan fisik dan mental yang didapatkan. Kedua pasangan, pada perempuan terjadi orgasme dan juga pelumasan, dan setelah itu kedua pasangan merasakan perasaan tertentu. Itulah yang saya sebut sebagai orgasme. Jadi setelah orgasme itu, seseorang merasakan kepuasan. Setelah orgasme, kita menyebutnya sebagai resolusi, artinya setelah mencapai puncaknya, semuanya selesai dan pada saat itu sudah tidak ada lagi minat. Semuanya sudah berakhir. Jika ini adalah siklus normal, setelah berhubungan seks satu kali, sesaat setelahnya, seorang pria tidak akan bisa langsung berhubungan seks lagi. Karena setelah resolusi itu, dia butuh waktu. Cukup lama, ini adalah siklus normal seorang pria. Ada satu hal lagi yang membedakan pria dan wanita, yaitu pria meskipun tidak ada keinginan, bahkan jika dia tidak memiliki kedekatan batin, bukan pasangan hidupnya, atau bukan seseorang yang sudah lama bersamanya, tetap saja. Tiba-tiba saja dia bisa terlibat dalam seks. Tapi seorang wanita, pertama-tama, dia harus benar-benar mencintai pasangannya atau lawan jenisnya dari hati. Pertama-tama, dia membangun ikatan emosional. Ada keterikatan emosional. Setelah itu, barulah muncul keinginan atau minat untuk hubungan seksual. Ini harus diingat. Namun, ada sedikit perbedaan di sini antara keduanya. Setelah memahami siklus seksual yang normal ini, sekarang saya ingin membahas masalah-masalah seputar seks. Masalah pertama adalah gangguan hasrat, yaitu masalah kurangnya minat. Ada banyak pria atau wanita yang tidak tertarik untuk berhubungan seks. Sudah menikah 2 tahun, 2,5 tahun, tapi mereka sama sekali tidak memiliki kehidupan seksual, hubungan seksual pun belum dimulai. Banyak orang belum memulai sama sekali karena salah satu pasangan tidak tertarik. Kurangnya minat ini memiliki nama khusus, gangguan hasrat seksual hipoaktif, atau hypoactive sexual desire disorder. Kami juga melihat apakah fantasi seksualnya berkurang atau tidak. Dulu dia tertarik menonton film porno atau memikirkan hal seks. Dia juga suka membaca tulisan atau melihat gambar terkait. Tapi sekarang, dia tidak ingin melihat hal itu lagi. Dulu dia sering masturbasi, tapi sekarang pun tidak ada keinginan. Ketika masalah seperti ini muncul nyata dan dia semakin kehilangan minat terhadap semuanya dari hari ke hari, terhadap semua hal yang berhubungan dengan seks,
Saat itulah kami menyebutnya demikian. Masalah ini bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Beberapa masalah fisik juga bisa menyebabkan gangguan ini, sehingga muncul rasa tidak tertarik atau kehilangan minat. Contohnya seperti diabetes, berbagai masalah hormon, atau gangguan hormon lainnya, itu semua bisa menjadi penyebabnya. Seperti yang sering kami katakan pada orang-orang yang jika ada masalah pada jantung atau penyakit kardiovaskular, bisa juga terjadi disfungsi seksual atau masalah pada hasrat. Obesitas ekstrim juga bisa menyebabkan masalah pada hasrat. Selain itu, jika hormon prolaktin meningkat, hasrat bisa menurun. Masalah pada hormon tiroid juga dapat menyebabkan masalah seksual atau gangguan pada hasrat. Selain itu, ada banyak penyebab psikologis juga. Salah satu penyebab utamanya adalah jika Anda tidak menyukai pasangan Anda. Jika Anda memiliki konflik besar dengan pasangan Anda, maka minat Anda juga tidak akan muncul. Jadi, dengan berbagai cara, jika ada masalah dengan pasangan, atau jika Anda memperhatikan sesuatu pada pasangan Anda atau teringat sesuatu, minat Anda pun bisa hilang. Ada banyak faktor yang memengaruhi hal ini. Jika seseorang mengalami gangguan keinginan seksual, ini adalah masalah yang serius. Jika kehidupan seksual terganggu, keintiman antara dua orang akan berkurang. Jarak di antara mereka akan semakin besar, rasa curiga pun meningkat. Salah satu pihak mungkin berpikir, kenapa dia tidak berhubungan seks dengan saya? Kenapa dia tidak mendekat? Pasti dia punya pasangan lain. Sementara itu, pihak yang kehilangan minat justru merasa betapa besar penderitaan yang sedang dialaminya. Penurunan minat ini juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor psikologis. Jika seseorang mengalami depresi berat, maka libido atau minatnya bisa menurun. Hal ini juga bisa terjadi pada gangguan mental besar lainnya, di mana minat bisa menurun. Beberapa obat untuk penyakit mental atau fisik tertentu juga bisa menyebabkan hal seperti ini. Itu tadi penjelasannya. Ini masalah minat. Jadi, bagaimana mengobati masalah minat ini? Pengobatannya mencari tahu penyebab pastinya lalu menyesuaikan pengobatan sesuai penyebab tersebut. Ada banyak jenis pengobatan, banyak modalitas yang tak bisa dijelaskan detail media jarak jauh. Mungkin bertemu langsung, kami bisa beri solusi baik untuk Anda. Jadi, masalah keinginan atau hasrat ini bisa disebabkan banyak hal lain. Kita sebut ini sebagai late onset hypogonadism. Ketika usia mendekati atau melewati 40 tahun, bisa muncul masalah yang disebut hypogonadism, di mana hasrat seksual menurun. Biasanya terlihat berat badan mulai bertambah, frekuensi bercukur perlahan-lahan berkurang, massa otot menurun, dan jumlah lemak tubuh meningkat. Struktur tubuh pun perlahan-lahan berubah seperti itu. Kadar testosteron dalam tubuh juga mulai menurun. Dalam kondisi seperti ini, hasrat seksual bisa berkurang karena masalah hormon ini, dan beberapa jenis makanan juga bisa menekan keinginan Anda. Misalnya, jika Anda terlalu sering minum minuman dingin, terutama minuman berkarbonasi yang diberi pewarna, seperti Coca-Cola atau Pepsi dan minuman berwarna lainnya, itu juga bisa berdampak pada Anda. Keinginan Anda akan menurun. Bagi mereka yang sering mengonsumsi alkohol secara berlebihan, mungkin awalnya terasa menyenangkan. Namun, dalam jangka panjang, dampak alkohol sangat buruk. Bagi yang kecanduan, hasratnya bisa menurun. Mereka yang terlalu sering merokok juga bisa mengalami masalah ini. Jika berat badan Anda berlebih, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kelebihan berat badan juga bisa menyebabkan masalah pada hasrat seksual. Lain-lain. Selain itu, makanan seperti junk food, fast food, keju berlebihan, bisa mengurangi kadar Anda. Keju, pizza, makanan junk food apapun bisa menimbulkan masalah bagi Anda. Namun, ada makanan yang justru bisa meningkatkan gairah Anda. Makanan bisa meningkatkan hasrat Anda. Misalnya, jika Anda lebih banyak mengonsumsi makanan Mediterania, ternyata minat atau gairah Anda bisa meningkat. Di antara makanan tersebut, jika Anda makan sayuran segar seperti selada atau bayam, itu sangat baik. Anda juga bisa makan buah-buahan segar. Semua ini bisa meningkatkan hasrat Anda. Selain itu, perbanyak konsumsi ikan laut. Kalau begitu, hasrat Anda bisa meningkat. Beberapa makanan mengandung zinc juga tersedia dalam bentuk suplemen. Jika dikonsumsi, produksi hormon testosteron Anda akan meningkat. Gairah seksual pun bertambah. Anda bisa makan kacang-kacangan, yogurt,
atau mengonsumsi makanan kaya asam lemak omega 3. Bicara asam lemak tak jenuh ganda, Anda bisa coba masak dengan minyak zaitun, bukan minyak kedelai yang belum dimasak. Ya, makanan ini bisa bantu Anda. Namun, jika masalahnya parah, Anda butuh obat, bahkan mungkin intervensi psikologis. Tapi, secara umum, itulah pembahasan kurangnya minat atau hasrat seksual. Masalah ini bisa diobati, butuh waktu mencari penyebabnya. Pengobatan ada, jika Anda menjalani, Anda akan terbebas dari kegelisahan dan merasa lebih baik. Terima kasih.